ya teman-teman. Jangan sampai asma Allah itu masih kelihatan. Saya akan mengawali dalam kitab Hasyiatus Sanadi ala Sunanin Nasa'i. Dikatakan bahwasanya ila anqal dikatakan wa man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ay allaqa syai'an bi unuqih, menggunakan kalung kemudian ditulis-tulis gitu, au unuqi saghirin, kemudian mengalungi anak kecil, mina ta'alluq bi makna ta'liq, qila al muradu tamaimul jahiliyah, yang dimaksud adalah jimat-jimatnya orang jahiliyah, mislul kharazat, manik-manik itu kayak yang sering dipakai dukun-dukun tuh, wa alfaris siba, kuku-kukunya binatang buas, wa idhamiha, dan tulang-tulangnya yang sering kita lihat di dukun-dukun tuh ya, maka itu juga tidak boleh. Wa amma ma yakunu minal Qur'an, kalau yang digunakan itu adalah sesuatu yang dari Quran, wal asma'il ilahiyah, nama-nama Allah. Bagaimana? Fa huwa kharijun an hadzal hukmi. Jadi kalau kita memajang tadi ayat Quran, ayat kursi, Yasin dan sebagainya tembak-tembak itu, maka kharijun an hadzal hukmi. Hukumnya beda dengan apa yang diterangkan dari tamaim-tamaim atau takliqat-takliqat yang tadi dibaca di atas. Gimana? Bal huwa jaizun. Itu diperbolehkan. Kenapa? Li hadisi Abdullah bin Amr, hadisnya Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau mengatakan annahu kana yu'alliqu ala sighar ba'dha dzalik. Sayyidina Abdullah bin Amr, bahkan sahabat ya, itu melakukan tadi mengalungi beberapa anak kecil dengan asma ilahiyah tadi, nama-nama Allah tadi. Pertanyaan yaitu tentang menggantungkan tamaim. Tamaim itu kalau orang Indonesia menyebutnya sebagai jimat, yang itu menggunakan Al-Quran atau doa dengan tulisan Arab digantung atau dikalungkan di leher anak-anak ya. Bagaimana hukumnya? Di sini ada pertanyaan. Laqad akhbarta bihadzal dalil fi mas'alah at-ta'alluq at-ta'awidh. At-ta'awidh ya tamaim itu. Ya, orang sini nyebutnya kalau ta'awidh itu artinya perlindungan ya, minta perlindungan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani di dalam hadis Amru bin Syu'aib, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam allama abi wajada du'a yuqal qabla an-naum yu'min min al-faza' wal karb. Jadi Rasulullah mengajarkan doa supaya kepada orang mukmin supaya tidak binasa ya. Fakunna na'lam hadha du'a li auladina, nu'allim hadha du'a li auladina. Kita dulu mengajari doa ini kepada anak kita yang sudah dewasa dan anak-anak masih kecil. Alladzina la yaqra'un fakunna naktubuhu, yaitu kami dahulu menulisnya ya dan menggantungkannya di sekitar leher mereka. Bagaimana? Ini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi awalan al-hadits alladhi asyarta ilaihi rawahu Abu Dawud. Jadi hadis tersebut yaitu tentang penggantungan ayat Al-Quran atau doa di kalung seorang anak itu hadis riwayat Abu Dawud nomor 3893 dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 3528. Kemudian Imam Ahmad di dalam kitab Musnad nomor hadisnya 6696. Wa ghairihim min tariq Muhammad bin Ishaq. Jadi jalur hadis ini dari Muhammad bin Ishaq an Amru bin Syu'aib. An abi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza fazi'a ahadukum fin naum falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatini wa an yahduruni fa innaha lan tadurruhu." Jadi ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'widz untuk berlindung diri dari syaitan ya ketika mimpi buruk ya. Fazi'a minan naum. Fakana Abdullah bin Amru, dahulu Abdullah bin Amru itu yulaqinuha man balagha min waladihi. Yulaqinuha berarti mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah baligh.
Waman lam yablugh, dan yang belum baligh, minhum, di antara mereka, maka ditulis di sak. Sak itu berupa kayak lempengan ya, bisa lempengan ya, atau lempengan itu bisa dari tembaga atau dari besi atau dari kayu. Terus ditulis di situ kemudian digantungkan. Bisa juga dari kulit. Wa hadzal hadits fi isnadihi nazar. Di dalam hadis ini sanadnya perlu diperiksa lagi. Idh annahu riwayah Muhammad bin Ishaq wa huwa mudallis wa qad an. Ada yang perlu diperiksa di dalam hadis ini, yaitu Muhammad bin Ishaq. Dia melakukan tadlis, yaitu bilang dari, tidak berkata haddatsana. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waqad qala Tirmidzi hadza hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib menurut At-Tirmidzi berarti hadisnya dhaif ya. Kemudian waqala Syaukani fi Fathul Qadir, Imam Syaukani menjelaskan juga di dalam kitab Fathul Qadir, nomor hadisnya 3588, fi isnadihi Muhammad bin Ishaq. Di dalam isnadnya ada Muhammad bin Ishaq, wa fi maqalun ma'ruf. Maksudnya hal yang diketahui yaitu tadlis ya. Kemudian Al-Albani menyebutnya sebagai hasan ya. Duna qaulihi fakana Abdullah amru yulaqinuha. Jadi Al-Albani meriwayatkan hadis doa tersebut, namun beliau menghapus tulisan wakana amru yulaqinuha ya, karena beliau mengetahui bahwa tulisan ini tidak sabit ya, tidak sabit. Maksudnya hanya mauquf bahwa Abdullah bin Amru itu yang melakukannya dan bukan Nabi ya. Ini di dalam Sahih Tirmidzi ya. Nomor hadisnya 3528. Wa yanzur aidan as-silsilah as-sahihah ya. Bisa periksa lagi kitab Al-Albani Silsilah as-Sahihah, at-ta'liq ala Musnad Ahmad, yaitu ta'liq kepada Musnad Imam Ahmad, Risalah An-Nahj as-Sadid Lid-Dawsari, nomor hadisnya 111, yaitu tentang ta'liq tentang hadis ini. Wa ala dzalika fama warada min anna Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma kana yu'alliq hadha du'a fi unuqi waladihi la yasih. Jadi penjelasan bahwa Abdullah bin Amru itu menggantungkan itu ya, jimat atau tamimah, tapi dari Al-Quran ya, bukan jimat dari tamimah yang mengandung kesyirikan. Tidak ada kesyirikan sama sekali di situ, cuma ada tulisan Al-Quran atau doa lalu digantungkan. Bagaimana itu? Hadis itu tidak sahih, artinya dhaif. Li'adam sihha isnad. Pertama, secara sanad tidak sahih. Hadis ziyadah. Isnad hadis ziyadah fil hadis. Jadi tidak sahih isnad tambahan dalam hadis ini. Yang kedua, di sini dijelaskan amma hukum ta'liq at-tamaim wa ta'widhat. Jadi adapun hukum menggantungkan tamaim ya, jimat dan ta'widhat ya, yaitu alat untuk perlindungan di leher anak atau di leher orang dewasa, idza kanat minal Qur'an aw da'a faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika baina mani'in wa mujiz. Jadi ahli ilmu, para ulama itu berbeda pendapat tentang hal ini, yaitu menggantungkan Al-Quran atau doa ya. Wala syakka anna fiha fil mana' saddun lidzari'a al-i'tiqad al-mahdhura. Adapun larangan, yaitu tentang hal ini, orang yang melarang itu adalah saddun lidzari'ah. Jadi untuk menghalangi supaya tidak rawan jatuh pada tamimah yang dilarang. La
siyama fi zamanina hadza, terutama di zaman ini. Fa innahu idza karahahu aktsarus salaf ma'a ba'da zamanihim 'anil bid'ah والضلال والاعتقادات الشركية وقرب العهد بنور الوحي والإيمان ففي مثل وقتنا من انتشار الجهل وفشو البدع يكون المنع أولى ولمزيد من التفصيل. Jadi dijelaskan bahwa tentang hal ini yaitu tentang ta'alluq tamimah ini ya dari Al-Qur'an dan atau dari doa ya, maka larangan itu lebih baik daripada membolehkan. Kenapa? Karena banyak orang awam itu yang nggak paham tulisan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ada yang malah mereka membeli tamimah itu ya, namun dia tidak paham, seperti contohnya seperti di video tadi, khitmir dicampur dengan Asma'illahul Husna ya, atau nama-nama yang enggak jelas, atau ada simbol-simbol yang enggak jelas ya. Akhirnya itu dijadikan tamimah yang akhirnya jatuh kepada kesyirikan ya. Jadi pendapat yang mengatakan larangan itu lebih baik daripada pendapat yang mengatakan membolehkan.